Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang namanya teks utama yang dipelajari di semua yeshiva di seluruh dunia. Tahu istilah yeshiva? Yeshiva itu ibaratnya pesantren kalau Islam itu. Kalau mereka menyebutnya yeshiva. Jadi siapapun pasti baca ini. Ini yang namanya kitab Hamisha Khomshe Torah, Mikraot Gedolot. Mikraot itu kalau bahasa kita sama dengan kiroah. Hampir mirip ya, karena memang itu satu keluarga. Jadi mikraat, kiroah, keriah itu akar katanya sama. Di dalam teks ini memang agak tebal. Ini yang namanya teks Sefer Bereshit. Mungkin nanti kalau di shoot saya kira lebih bagus lagi, supaya tidak hanya ngomong tapi bisa di shoot di sini. Ini di dalam teks yang nanti akan kita baca. Ini ringkasnya begini. Hajar itu pergi ke wilayah padang gurun. Hajar pergi ke wilayah padang gurun. Dan dalam proses perginya itu, dia betul-betul kehabisan air. Dan ketika kehabisan air, kemudian malaikat Tuhan menampakkan kepada dirinya. Itulah sebabnya dalam tradisi Yahudi, yang namanya Hajar disebut sebagai nabi perempuan. Karena dialah satu-satunya perempuan yang bisa bertatap muka dengan malaikat. Aneh kan? Kalau dalam Islam tidak ada nabi perempuan, semua nabi laki-laki. Kalau bahasa kita mungkin mirip peristiwa itu sama dengan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu bukan kategori seorang nabi. Dia manusia perempuan istimewa yang sanggup berkomunikasi dengan malaikat karena ada rancangan tertentu. Begitu juga berkaitan dengan Sayyidah Hajar alaihissalam berkaitan dengan apa yang nanti akan terjadi. Nah, lokasi yang akan menjadi unik itu, sumur itu nanti di dalam teks ini disebut dalam bahasa Ibraninya dengan sebutan Be'er Lahai. Be'er bahasa Arabnya bi'r. Apa itu bi'r bahasa Arabnya? Sumur. Bahasa Ibraninya be'er. Dari huruf bet, alef, be'er, ros. Bet, alef, resh. 3 huruf. Itu kalau dibaca be'er. Artinya sumur. Disebut sumur Lahai. Karena malaikat waktu itu menjumpai dia disebut Malah Adonai atau malaikat Tuhan. Apa penjelasan seorang rabi yang bernama Ibn Ezra? Tidak bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Saadia Gaon sebagai seorang rabi. Ketika menjelaskan kenapa diberi nama Be'er Lahai, disebutkan begini di sini. Disebutkan dengan ungkapan yang amat menakjubkan. Ki bechol sana, disebutkan. Ki bechol sana hayu hoggim hayishmaelim el habe'er hazot gam hayyom yikare be'er zamzam. Kalau diterjemahkan begini. Ki bechol sana, karena setiap tahun. Kol, bahasa Arabnya kul, sama kan? Bisa bermakna semua, bisa bermakna setiap. Ki bechol sana, karena setiap tahun. Hayu hoggim, ada orang-orang hoggim. Kalau hog, seorang yang berhaji. Tapi kalau hoggim, orang-orang yang berhaji. Makanya dalam bahasa Arab, haj, huruf jim, mereka tidak bisa mengucapkan huruf jim, tapi menjadi gim, gimel. Maka hajar, kalau bahasa Arabnya, mereka menyebutnya hagar. Huruf G, gimel. Sementara kita, jim. Ya kan? Tapi maksudnya sama, pelafalan. Makanya kalau bahasa Arabnya itu rijil, kaki,
mereka menyebutnya regel. Bahasa Arabnya rijl. Ya. Sementara hajj mereka menyebut haq. Saya ulangi lagi. Teks yang ditulis oleh Ibn Ezra mengatakan kibekhol sana, karena setiap tahun hayu hoggim, ada orang-orang yang berhaji, hayishmaelim. Hayishmaelim itu artinya orang-orang Ismail, atau orang-orang keturunan Ismail, atau orang-orang yang menganut imannya Ismail. Jadi orang-orang Yahudi menyebut kita itu hayishmaelim. Jadi saya, Aba Utsman dan lain-lain ini disebut dalam bahasa mereka hayishmaelim. Mereka menganggap iman kita itu iman yang betul. Tapi bukan dengan syariat Yahudi, tapi syariat Ismail. Paham maksudnya? Jadi mengatakan hayishmaelim, orang-orang yang mengikuti imannya Ismail, mereka melaksanakan haji LHBR Hazot, menuju kepada sumur itu. Sumur itu maksudnya apa? BR Lahai. Kemudian Gamhayyom Yikare BR Zamzam. Dan saat ini sumur itu Yikare BR Zamzam, disebut dengan nama sumur Zamzam. Tulisannya sama. Kalau Zamzam tulisannya apa? Coba nanti cross check dengan bahasa Ibraninya. Zamzam di sini tertulis dengan huruf zayin, mim, zayin, mim. Bahasa Arabnya gimana? Sama, zain. Mereka menyebut zayin. Mem, mereka menyebut mem, zayin, mem. Dibaca Zamzam. Ini kitabnya. Mau apa lagi? Jadi kalau dijelaskan itu BR Lahai, nama lainnya adalah sumur Zamzam itu sendiri. Ini adalah fakta historis, saudara-saudara, yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Hurufnya bukan huruf bahasa Indonesia ini. Hurufnya huruf Ibrani, bukan huruf Arab, bukan huruf Jawa, bukan huruf Latin. Hurufnya Ibrani semua. Dan ini dipakai di semua komunitas Yahudi, dan nama penerbitnya ada. Nama penerbitnya di Yerusalem. Tahu Yerusalem itu di mana? Dekat Diwo sini? Bukan, di sono. Di Palestina sana. Artinya apa? Ini dokumen valid, siapapun tidak bisa menolaknya. Tapi ini bagian dari historis menurut mereka. Tidak ada kaitan dengan iman Yahudi, tapi imannya kaum Ismail. Mereka menyebut kita Yismailim. Dan anehnya ketika bicara mengenai Zamzam, itu dihubungkan dengan ungkapan Hoggim. Apa itu Hoggim? Orang-orang yang berhaji. Dan dihubungkan juga dengan Hayishmailim. Apa itu Hayishmailim? Orang-orang keturunan Ismail. Sedangkan Ismail itu siapa? Anaknya Hajar. Kenapa Hajar begitu? Karena dia bertemu dengan malaikat dalam peristiwa luar biasa. Di situ ditemukan yang namanya sumur istimewa. Sumur istimewa itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan ungkapan BR Lahai, sumur hidup. Kenapa? Karena seharusnya dia itu mati karena tidak ada air, tapi Allah memberikan kehidupan. Inilah akhlak ilahiyah. Jadi yang seharusnya tidak ada harapan, Allah kemudian memberikan harapan. Ini luar biasa saudara-saudara. Apa yang termaktub dalam Quran, apa yang termaktub dalam kitab-kitab sebelumnya, ini mengkonfirmasi kebenaran Quran. Jadi kalau Allah menggunakan ungkapan inna, berarti Allah Subhanahu wa taala bukan berkata biasa di situ, tapi ungkapan yang menunjukkan silakan kamu buktikan kalau kamu tidak percaya. Karena Allah sudah menggunakan ungkapan inna, berarti itu ada konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Kalau kita bisa membuktikan tidak benar, berarti dia keliru. Tapi kalau kita bisa membuktikan bahwa itu benar, berarti tidak ada kata lain kecuali kita beriman sami'na
wa ata'na. Jadi ketika Allah bicara itu diawali dengan kalimat apa, itu menjadi renungan bagi kita semua. Makanya heran ketika kita bicara mengenai Quran, tempat istimewa, situs istimewa, keduanya dibarengi dengan ungkapan inna. Maka penting juga bagi saudara-saudara untuk memahami lebih lanjut.